kelompok 5. Saya Umar Abdurrahman. Saya Tigor Mediansyah. Saya Kevin Forgan Batubara. Kami ingin memaparkan materi yang sudah kami pilih, yaitu yang pertama ada IP DHCP, kemudian DNS, dan firewall. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan materi tentang IP DHCP. Pertama, kita menggunakan satu buah router. Routernya tidak ada, router PPMT router 3. Kemudian kita menggunakan satu buah switch 295024. Kemudian kita membutuhkan 4 buah komputer. Langkah selanjutnya kita menghubungkan semuanya menggunakan kabel stretch rope. Dari PC 4 flash Ethernet 0, flash Ethernet 0/1. Kemudian dari PC 5 flash Ethernet 0, di switch flash Ethernet 0/2. Dan PC 6 flash Ethernet 0, switch flash Ethernet 0/3. Kemudian PC 7 flash Ethernet 0, kemudian di switch flash Ethernet 0/4. Kemudian dari switch ke router flash Ethernet 0/5. Kemudian di router routernya coba diganti. Routernya tipe apa? Routernya tipe apa, Mar? Coba dipilih aja salah satu coba. Nah, di router berapa tadi tuh? 1941. Ya, 1941 router 4. Gigabyte Ethernet 0/0. Kemudian kita memberikan sebuah IP untuk router sebagai IP router. Yang teks itu teks. Kasih teks. Enggak, belum. Kasih teks di atas routernya. Tuh. Ini yang paling kanan ini.
Ini pemberian IP address-nya tidak boleh asal-asalan ya. Jadi kita berpedoman pada standar nasional RFC 1918 untuk rentang IP pribadi. Jadi itu 10.0.0.0 hingga 10.255.255.255, kemudian 172.16.00.0.0 sampai 172.31.0.0, kemudian 192.168.0.0 hingga 192.168.255.255. Lanjut, kemudian kita mengonfigurasi router, masuk ke router, ya, chat router, kemudian config gigabyte ethernet 0/0 sesuai yang kita colokkan tadi. Kita tulis IP address-nya sesuai dengan yang kita bikin 192.168.1.1. Ini jenis untuk yang sangat umum digunakan oleh banyak router di jaringan rumah yang sifatnya kecil biasanya. Kemudian di enter, kemudian kita masuk ke CLI. Nah, kalau config if ini berarti kita masih di konfigurasi antar muka tertentu. Jadi kita harus keluar terlebih dahulu, kita exit, tulis exit. Agar kita keluar ke mode konfigurasi global. Oke, kalau misal sudah config, kemudian kita tulis service IP DHCP, service DHCP, oke, enter. Kemudian DHCP, depannya ada IP-nya, IP DHCP full POOL. O-nya 2, bukan L-nya 2. Oke. Full ini berarti tempat atau wadah menyimpan sekumpulan alamat IP DHCP yang telah dikonfigurasi. Kita beri nama spasi, tulis tugas. Nah. Kemudian di enter, kemudian tulis network. Mana artinya network address? Kita tulis IP address yang sesuai yang tadi 192.168, tapi belakangnya kita ubah jadi 0 karena network address. Satu titik 1.0 bukan 0. Nah, ya. Spasi 255. Ini subnet max-nya titik 255.255.0. Enter.
Kemudian kita tulis def, def, f, bukan s. Coba di pencet tombol hapus dulu sebelumnya. Jangan di spasi dulu. Tadi kan udah def. Nah, pencet tab biar langsung otomatis ya. Nah, kemudian kita isi default routernya 192 sesuai yang tadi 168.1.1. Ya, enter. Kemudian sama juga dn d sama n. Ya, kemudian tab lagi. Ya, secara otomatis. Kemudian kita tulis 8.8.8.8. Oke, DNS servernya sudah kita isi, kemudian enter lagi, kemudian kita tulis exit. Oke, keluar, enter lagi. Nah, udah. Kemudian keluar. Kemudian selanjutnya kita mengatur DHCP IP-nya di PC, semua PC. Dari PC 4 kita masuk ke config atau desktop. Coba lihat config. Oh iya, desktop, IP konfigurasi. Dari static kita ubah ke DHCP. Enggak usah diisi. Kita ubah ke DHCP. Jangan diisi dulu tadi, coba. Nah ya. Oh, coba coba IP address yang routernya diganti. Jadi 192.168.01. Oh iya, port statusnya belum di onin. Tadi udah betul. Coba satu tadi, udah satu aja berarti. Port statusnya on kan, port status. Yang tadi. Di checklist. Di router. Port statusnya di on itu. Di checklist. Nah ya. Baru coba ulang ini lagi ke yang desktop tadi, yang komputer. Udah bisa belum? Oh enggak, berarti kita balik lagi ke CLI lagi. Coba. Ya, IP konfigurasi dari ke static dulu, static. Ini ubah ke static dulu, DHCP. Kan ini DHCP. IP konfigurasi coba.
ubah ke static. Nah, ke DHCP lagi. Oke, berhasil. Kemudian ke komputer selanjutnya. Komputer berapa tadi? PC 5. IP konfigurasi desktop, IP konfigurasi DHCP. Oke, IP address-nya sudah ada ya. Dan PC 6 desktop, IP configuration ubah ke DHCP. Oke, 1.4. Kemudian PC 7. Desktop DHCP. Oke, 1.5. Oke, selanjutnya kita memverifikasi konfigurasinya apakah sudah berhasil atau belum. Kita cek dengan cara mengirim surat dari antar PC. Coba kirim surat dari PC 4 ke PC 5. Oke, successful. Sekali lagi coba dari PC 5 ke PC 7. Oke, sukses. Kemudian kita cek dengan ping antar perangkat. Kita masuk ke desktop tadi. PC ya, PC desktop. Command from. Kemudian kita tulis ping kemudian kita tulis IP address dari salah satu PC yang sudah dikonfigurasi tadi. Ini kan PC 4. Nah, coba lihat di PC 5. IP konfigurasinya berapa tadi? PC 5 1. Nah ya, disalinnya ya. Kok bisa? 1.3. Terus 192 168.1.3 dan enter. Oke, sudah berhasil. Sudah di reply. Oke. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya yaitu materi DNS yang akan disampaikan oleh teman kita Teguh. Pada Teguh, silakan.
Oke, baik. Materi selanjutnya DHCP. Yang diperlukan satu server, satu switch, dan 2 PC. Terus sambung dengan kabel PC ke switch. Switch ke server. Nah, biar cepat kita fast forward time aja. Hijau, baru ke server. Server, terus ke bagian service, ke DNS. Ini untuk membuat sebuah domain. Nah, di sini saya akan membuat domainnya, namanya domainnya namanya mediansyah.rebelsoul.com. Untuk addressnya bisa pakai address 192.168.1.1. Kemudian di add kan, tambah, tersimpan. Kemudian ke IP configuration, kita masukkan IP address 192.168. Materi selanjutnya ada DNS yang diperlukan sebuah server, kemudian satu switch, satu dan 2 PC. Kemudian disambung dengan kabel. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke fast forward time-nya. Nah, sudah hijau, terus ke bagian server, ke desktop, IP configuration. Nah, untuk IP address, kita menggunakan 192.168.1.1. Subnext masknya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 0.0.0.0. DNS servernya juga sama 0.0.0.0. Terus ke service, ke bagian DNS, kita on-kan dulu. Terus kita buat sebuah nama domain. Di sini saya menggunakan
domainnya bernama mediansyah.rebelsoul.com. Addressnya yang tadi, IP address yang pertama 192.168.1.1, terus di add, tambahkan. Nah, sudah tersimpan. Terus ke bagian PC, desktop, IP configuration, IP address 192.168. Karena di 1 ini kita urutin aja di 2. 1 2 admixnya sama 255. Terus untuk default gateway-nya dibuat sama seperti IP address-nya 192.168.1.1. Dan DNS servernya juga sama 192.168.1.1. Oke, baru ke PC yang kedua, desktop, IP configuration, IP address 192.168.1. Karena di 2 kita buat di 3 ini secara berurutan. Subnet masknya tetap 255.255.255.0. Default gateway-nya sama seperti tadi, IP address 192.168.1.1. DNS-nya juga sama. Nah, kemudian kita coba mengirimkan pesan dari PC ke server, sukses. Kemudian dari PC ke PC, sukses juga. Kemudian kita coba ke web browser. Nah, untuk mengecek domain tadi apakah sudah bisa dicari atau belum, kita masukkan domainnya tadi, mediansyah.rebelsoul.com. Ke bagian DNS, coba kita up dulu. Jadi domainnya mediansyah.rebelsoul.com.
PC 1 browser. .com. Nah, sudah muncul hasilnya. Sudah ada di daftar pencarian. Baik, materi selanjutnya adalah firewall yang akan dibawakan oleh teman saya Kevin. Kepada Kevin, persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kami yaitu konfigurasi firewall menggunakan Cisco Packet Tracer ya, teman-teman. Di sini sebelum kita mulai, kita harus menyediakan beberapa perangkat ya, perangkat. Ini bisa terlihat di sini ada server yang pertama, yang kedua router tipe 1841, dan yang ketiga switch versi 2950/24 dan ketiga buah PC atau komputer. Oke, langsung saja ya. Kita akan menghubungkan masing-masing perangkat ini menggunakan kabel, yaitu untuk server ke router. Kita akan menggunakan kabel ini, terus flash Ethernet 0 ke router, terus flash Ethernet 0/0. Terus untuk router ke switch menggunakan kabel Cooper ya, Cooper stick plug. Oke, tekan di router flash Ethernet 0/1, terus ke switchnya flash Ethernet 0/1. Terus menghubungkan switch ke PC sama Cooper, kita tekan di switch, terus flash Ethernet 0/2 ke PC 0, flash Ethernet 0. Terus Cooper lagi, switch ke 0/3 ke PC 1, flash Ethernet 0. Terus menggunakan Cooper lagi dari switch ke PC 2 menggunakan flash Ethernet 0/4 ke PC 2, flash Ethernet 0. Baik, di sini kita akan mengatur dulu IP server ya guys. Ya teman-teman, gunakan desktop, terus IP configuration, terus configuration, terus IP-nya kita ketik 192.268.201. Bukan 268 ya, 168.168.201. Terus subnet masknya 255 pas. Terus untuk default gateway, default gateway 192.168.202. Oke, udah betul. Kita sini salah, terus salah. Setelah itu kita akan mengatur routernya ya. Dan router, terus config router ya. Terus flash Ethernet 0/0. Kita on-kan saja di sini ya teman-teman. On-kan. Terus IP-nya kita masukkan ya 192.168.168.202 ya. Setelah itu subnet box-nya 255 udah on juga. To flash Ethernet 0/1 kita masukkan IP-nya lagi 192.168 bukan 168, 100.100. Terus subnet max sama 255 0. Kita on kan saja sini ya, on kan. Udah. Nah. Oke, setelah itu kita akan menghubungkan yang namanya ketiga PC ini ya. Kita akan membuat dulu IP-nya pakai place node ya, biar kita sejajarkan saja IP. Kita akan mengetik IP ya, IP
terus 1 oh ya 192.192 titik 100.110 110 ya. Oh ya, lagi di PC 1 ya. IP terus 192.100.111. Oke, untuk PC ini PC 1 ya. Ini untuk PC kedua. Kita tekan lagi IP terus 192.100.112. Oke, kita sejajarkan saja ya dulu. Kita sejajarkan dulu. Nah, untuk PC 0 dan ini untuk PC 1, untuk PC 2. Nah, ini kan cantik dia kan. 110, 111, 112. Oke. Kita akan atur lagi PC masing-masing PC ya. Kita akan atur IP-nya ya. IP di desktop, terus IP configuration, terus IP-nya kita ketik 192.168.100.110. Terus subnet masknya sama 255. Untuk default gateway 192.192 100.100. Untuk DNS servernya kita 192.168.201. Oke, benar. Ini IP apa ya server tadi. Salahkan. Oke, untuk PC pertama kita akan buka IP pada 192.168.100.111. Mas default gateway-nya 192.100.100. Ini DNA server yang tadi ya 192.168.201. Oh ya 201 ya. Pas 201. Nah, PC. Nah, kita cek lagi PC yang tadi sudah pas. Oh ya sudah pas. Oke, PC kedua ya. PC kedua desktop IP configuration. Terus buat saja IP-nya 192.100.100.112. Untuk netmasknya sama 255.255. Terus default gateway-nya 192.192.100.100 ya. Default gateway-nya ya pas. DNS servernya tadi apa server ya 192.192 2.168.200. Centang sini, centang terus salah. Oke, setelah itu kita akan mengecek hasilnya ya dari 3 PC ini apakah terhubung. Kita akan mencek di router, terus CLI ya, CLI. Oke, hasil dia terhubung di sini ya, config-nya. Terus kita akan mengecek hasilnya ya. Salah satu PC ini, ketiga PC ini, apakah kok dari salah satu ini mana yang bisa terhubung ke server dan bisa berkomunikasi dengan kita cek di PC 0 ya, desktop, terus command ya, command prompt, terus kita ketik aja sini ping 192.168.201. Oke, kita tekan aja sini enter. Oke, membaca data ya teman-teman.
Saya lihat membaca data teman. Oke, kita sini bisa melihat untuk PC yang nol ini dia kalau bacaan gini artinya PC-nya berkomunikasi atau bisa mengakses server. Kalau bacanya reply ya, reply-nya ya reply terus seperti ini. Ini sudah termasuk terbaca ya. Oke, untuk PC 0 sudah terbaca. Setelah itu kita akan ke PC 2, kita akan ngecek PC 1. Terus ke command, ketik aja di sini ping, terus 192.168.201. Kita akan ngeceknya, enter saja. Apa bacanya? Oke, di sini juga terbaca. Batch reply. Sini terbaca ya. Oke, sudah terbaca dari komennya. Oke, PC 1 berhasil. Kita akan ke PC 2. Apakah terbaca? Kita ke command. Terus buat ping 192.168.201. Kita enter. Apakah berhasil? Oke, teman-teman, ternyata ketiga PC tersebut bisa tersambung ya. Dan bisa connect ya ke servernya. Ini ada reply ya. Oke, sepertinya sudah tersambung. Baiklah, segini aja untuk materi dari kelompok 5. Sekiranya kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga manusia, pasti tidak luput dari kesalahan. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Oke,